Di hotel gitu tempat saya bekerja, saya tuh nggak pernah WA dia, tanya kabar, kayak udah makan siang ya, namanya pasangan suami istri kan harus ada komunikasi walaupun hal-hal yang nggak penting gitu ya, perhatian-perhatian kecil, saya nggak pernah lakukan itu, saking saya sibuknya. Tapi suami sendiri juga nggak WA, nanya kabar? Oh dia nanya kabar, bahkan di teleponnya saya suka marahin, ngapain sih? Gitu loh, telepon-teleponan itu kalau dia ingat. Terjebak dalam satu momen, ya kalau bahasa sekarang mungkin kayak cinta lokasi gitu ya sama teman kerja. Satu kali saya percaya itu Tuhan gitu loh. Saya lagi tidur enak, tiba-tiba Tuhan tuh kayak bangunin saya gitu. Tuhan kayak bangunin saya suruh ngecek HP suami. Nah padahal seumur-umur saya tuh percaya sama dia karena itu. Namanya dia di handphone itu saya ganti namanya. Wah. Gitu. Ya, saya ganti pakai nama bos saya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Saya ngerasa paling hebat lah, paling pinter lah gitu. Padahal ya salah. Mirip nggak sama siapa nih? Ya kalau istri perfeksionis juga. Dan memang lucunya memang saya akui ya, memang dia setiap tahun malah dia kerja di hotel itu berprestasi. Kurang lebih 15 tahun nih. Tapi saya di rumah tuh nggak tahu ada berapa banyak penghargaan misalnya Employee of the Year apa segala macam gitu ya. Nah saya nggak tahu mungkin saking begitunya sampai soal pekerjaan saya aja, kalau saya ada masalah pekerjaan saya kan suka cerita, aduh gue pusing nih kantor gini-gini. Dia ngajarin saya loh, padahal dia kan nggak ngerti kerjaan saya gitu. Oh enggak, lu mesti begini gitu maksudnya. Hah? Lu kayak tahu aja gitu dalam arti gitu kan. Tapi ya itu karena dia mungkin merasa bahwa gue Employee of the Year nih gitu kan, padahal dia kerjanya di bagian hotel, gue di bidang apa gitu kan, sebenarnya beda. Tapi ya itu mungkin dampak dari itu sih ya, maksudnya ya seorang perfeksionis ketika melihat yang kurang ya. Dan nah ini perbedaannya juga. Kalau saya tuh orangnya santai, terus terlalu diplomatis. Jadi kalau ngomong itu, kalau ngomong ke sana mesti ke sono dulu, sini baru nanti ke sono. Kalau dia kan enggak. Lugas. Di sini ya udah situ aja langsung. Gitu, makanya kalau di gereja tuh banyak. Ini kan kalau misalnya kita bicara gereja kan mungkin nabi kali ya. Jadi udah A aja gitu. Kalau saya kan mau ngomong A kan dari Z dulu mundur. Baru ujungnya A. Biar enak ya. Biar enak ya. Supaya enggak sakit hati gitu. Biar gak sakit hati. Kalau dia kan enggak pusing. Udah A aja langsung. Mirip dong kayak saya. Oh. Mirip. Ya, kurang lebih begitu lah. Mirip yang mana nih jadinya? Iya, saya dengan Ciko saya mirip. sama ibu mirip banget. Oh, pas banget dong gitu. ini baju juga dipilih istri. Makanya dulu suka bertengkar di area situ. Cuma menurut saya ini susah diatur banget sih. Sedangkan satu sisi dia nggak mau diatur istri, jadi bingung saya. Kita kan mau ngaturnya yang baik pikirnya. Oh kalau suami saya berbeda banget, dia apa kata saya selalu iya. Nah ada di satu momen, kenapa sih suami saya tuh saya tuh nggak merasa tertantang gitu ya punya suami kayak dia gitu ya, karena dia selalu apa-apa iya gitu, apa-apa iya gitu. Nah satu kali saya tanya, kenapa sih kamu apa-apa tuh selalu iya, saya atur begini iya, keputusan dia ngomong begini saya bilang jangan, udah ini aja yang paling bagus iya gitu. Nah terus dia bilang gitu, dan di momen itulah saya bertobat gitu. Dia bilang iya kan, bukan berarti kalau saya selalu iya kamu tuh benar gitu apa yang kamu lakukan. Kalau saya selalu iya itu karena saya sayang sama kamu gitu. Saya terima kamu apa adanya gitu. Jadi dia mau saya berubah itu ya karena Tuhan, bukan karena dia. Wah di situ kayak saya tuh kayak kena banget gitu ya. Dalam hati saya, aduh saya bersyukur banget gitu, Tuhan saya punya suami yang terima saya apa adanya gitu. Nah itu juga sebelum saya ikut Wanita Bijak waktu itu. Nah tapi nggak berapa lama dari situ, kalau salah di tahun yang sama saya ikut Wanita Bijak. Nah ditambah lagi waktu saya ikut Wanita Bijak, saya terima kebenaran tentang wanita gitu ya. Terus saya mengingat kembali gitu ya apa yang suami saya katakan buat saya. Saya semakin dipulihkan Tuhan gitu. Ya apalagi ada sesi yang saya harus menyerahkan suami saya untuk jadi nakodanya gitu di satu kapal, bukan saya lagi gitu. Iya. Nah disitulah saya mengambil keputusan untuk ya Tuhan, saya mau jadikan suami saya kepala atas rumah tangga saya gitu.
Jadi kalau selama ini dia selalu iya hanya karena dia mengasihi dan menerima saya, ini waktunya saya harus berubah gitu, jadi seperti apa yang Tuhan mau gitu. Jadi mulai dari saat itu saya membiarkan dia untuk mengambil keputusan. Meskipun misalnya di pandangan ibu, dia salah nih ngambil keputusan itu, nggak di counter bu? Enggak. Saya belajar untuk betul-betul menyerahkan, sekalipun ada keputusan-keputusan yang salah gitu yang dia buat gitu ya. Dan saya udah kasih masukan, dia tetap ambil keputusan dan ternyata salah. Ya udah, saya percaya itu proses Tuhan buat dia lah gitu. Dan proses Tuhan buat saya juga untuk saya tetap dengan komitmen saya ya tunduk. Dan betul-betul menyerahkan suami saya sebagai kepala atas rumah tangga saya, apapun resikonya gitu. Wah ini nggak gampang karena kan dengan nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang karena kan ya tipe kayak kita gitu kan, kita udah tahu nih bakal kalau keputusan diambil bakal runyam ini itu, kita udah tahu. Terus karena kita mau patuh, ya udahlah proses dia, ya udahlah gimana kan ya, itu. Sebenarnya sih dia ngasih masukan juga. Iya, tapi kan saya mengambil keputusan yang berbeda gitu kan. Iya. Maksudnya gak gampangnya terima kenyataan yang akhirnya tuh kan kamu nggak dengerin saya kan. Tapi kita nggak bisa ngomel, nggak bisa mengeluarkan kekesalan tuh kan. Jadi gimana itu kan jadi pergumulan batin. Maunya kan kita tuh kan lu nggak dengerin gue sih tuh kan, gitu kan. Rasanya ingin mengeluh kan Pak gitu maksudnya. Karena memang kayak kebanyakan gitu juga yang belum bijak itu, maaf ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya kalau yang mungkin yang belum tahu penonton, jadi di camp wanita, bukan hanya camp wanita bijak kali ya. Kayaknya sekarang ini di gereja ini kan banyak program-program ya camp wanita ya. Itu selalu ada disisipin sesi satu kapal dua nahkoda ya. Maksudnya artinya kalau sebelumnya itu masih manusia lama, di dalam rumah tangga ada dua kepala nih, istri mau jadi kepala, suami mau jadi kepala. Tetapi kan ternyata di dalam Kristus kan tidak seperti itu ya, bahwa suamilah imam, nahkodanya. Nah jadi waktu kita proses ingin akhirnya mengikuti apa kata Tuhan menjadi wanita bijak kan, disitulah wanita-wanita macam kayak gini kita Pak harus benar-benar menyerahkan nih kepemimpinan itu kepada pria sekalipun apapun resikonya ya Bu ya. Nah itu mungkin kalau penonton yang belum tahu camp wanita itu ada sesi itu. Nah itu kan buat wanita yang memang udah biasa bisa diatur gitu, mungkin nggak problem di area situ ya Bu. Tetapi kan banyak wanita-wanita sekarang, apalagi wanita zaman sekarang kan banyak yang emansipasi ya Bu ya, yang bisa bekerja sendiri ya. Pendidikan kan juga tinggi Pak. Malah ya kan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Betul. Jadi kan sifat apalagi perfeksionis, apalagi kalau dia di kerjaannya itu director, manager yang udah biasa semua terpatron ya Pak ya. Nah itu waktu menghadapi rumah tangga kan pasti gontok-gontokan tuh Pak dengan suaminya. Suami mau ngatur, dianya juga mengatur, makanya kan pasti situ terjadi clash Pak. Karena emansipasi wanita kan yang kita lihat banyak wanita-wanita independen katanya ya, yang udah bisa menghasilkan uang sendiri ya, lebih banyak daripada pria. Dan dia juga udah kerja, pasti orang kalau kerja udah hebat kan pasti terstruktur semuanya ya. Nah sedangkan di dalam rumah tangga mungkin dia menghadapi pria juga yang menurut dia kok ini nggak seperfect gue nih, jadi belum maksimal nih, jadi kan seperti itu. Nah tapi kan di dalam Alkitabiah kan tidak seperti itu ya. Kita tetap harus tunduk, wanita itu harus tunduk kepada pria, dan kepemimpinan itu kan harusnya di pria ya. Nah itu kan untuk wanita-wanita modelan seperti kita yang perfeksionis gitu kan, itu nggak gampang ya. Nah itulah makanya di camp wanita biasanya sih selalu diajarkan untuk akhirnya kembali kepada prinsip Alkitab ya Bu ya. Nah seperti itu sih. Ya sebetulnya wanita itu bukannya tunduk, kan di dalam Alkitab tuh Kejadian 1 ya ayat 26, Kejadian 2 kalau nggak salah, bahwa wanita yang ditempatkan di samping Adam, Tuhan berkata dia sebagai penolong. Jadi sebetulnya ya selain tunduk ya seperti yang dilakukan oleh ibu, memberikan masukan itu penting. Karena jangan prianya udah salah karena kita cuma tunduk, kita tidak memberi masukan ya sama-sama salah. Iya. Nah sebenarnya respon si pria itu kan sebenarnya waktu diberi masukan seharusnya juga apa ya,
nggak boleh merasa dia paling benar ya sebenarnya seharusnya betul. ya. Jadi juga dia harus rendah hati ya. Siapa tahu memang itu suara Tuhan yang Tuhan pakai ke istrinya ya, gitu. Tapi kalau buat saya gini, itu bagian dari proses Tuhan juga sih. Iya, betul. Gitu. Jadi waktu suami saya berbuat salah dengan keputusan yang salah, walaupun saya udah kasih tahu, saya udah kasih masukan, buat saya itu proses buat dia dan proses buat saya, gitu. Jadi saya belajar untuk nggak menyesali apapun, gitu. Nggak menyalahkan. Iya, nggak menyalahkan dia, nggak menyesali keputusan dia yang salah, gitu. Tapi saya percaya ini ada proses Tuhan buat dia dan buat saya, gitu. Di sisi lain sebenarnya kan saya tunduk cuman terlihat Tuhan. Tapi di hati kan juga mangkel. Padahal yang Tuhan mau kan tunduk dimulai dari hati, gitu. Jadi itu ternyata proses buat saya, gitu. Untuk saya bilang Tuhan memang saya harus tunduk dari hati. Jadi keputusan yang salah Tuhan sanggup bisa memulihkan keadaan. Berapa tahun tuh proses akhirnya yang bukan hanya tunduk dari luar tapi benar-benar dari hati? Kira-kira boleh tahu berapa tahun perjuangan itu? Lama juga sih Bu. Bahkan ya sampai hari ini juga. Gak instan gitu. Ya Bu ya, gak instan. langsung ya. Ya bahkan sampai hari ini juga kalau ternyata ada sesuatu yang salah dan itu terjadi sesuatu yang besar banget gitu ya, maksudnya dampaknya gitu kan. Ya saya cuma bisa diam dan mencari inilah maksud Tuhan gitu. Apa sih maksud Tuhan gitu. Gitu. Tanpa harus mengomel, tanpa harus counter, harus menghakimi, kayak begitu. Tanpa menghakimi, bahkan tanpa nggak boleh merendahkan pria juga ya Bu ya. Gitu. Jadi tetap menghormati keputusannya dia sekalipun salah. Gitu. Tapi mungkin saya tambahin sedikit, mungkin dia agak bukan ke skip tapi terlewatkan kenapa dia menjadi seorang istri yang dominan. Karena kan dia punya kepahitan yang luar biasa parah sama bapaknya. Oh iya. Gitu. Jadi dia dulu ya, karena waktu kita ngobrol ada cerita masih gini, dia nggak mau seperti melihat mamanya yang lemah, ditekan habis sama papanya, bahkan ya kekerasan dan segala macam lah. Jadi dia mengambil satu inisiatif untuk proteksi. Oh ini kali ini memberontak. Lu yang cowok yang mesti tunduk sama gua, kurang lebih begitu. Kayak begitu. Jadi dia nggak mau kejadian ke mamanya itu terulang ke dia, gitu. Jadi dia mengambil satu ambil alih lah gitu, untuk nggak bisa lu sekarang yang mesti tunduk sama gue gitu. Berarti boleh saya tanya nggak ini untuk secara umum ya? Ini karena menarik ya. Apakah sifat seorang wanita yang perfeksionis, dominan itu penyebabnya adalah di masa lalu yang seperti itu? Kalau menurut saya, apapun adanya kita hari ini pasti ada andil akibat masa lalu sih. Pasti pengalaman masa lalu itu menjadikan kita karakter kita hari ini. Di dalam keluarga terutama. Ya, di dalam keluarga terutama. Karena kan kita hidup berapa puluh tahun di keluarga, kan didikan segala macam. Gitu. Menurut saya sih itu. Berarti maksudnya kalau misalnya anggap deh andai-andai wanita itu dibesarkan oleh seorang pria dan mama papanya yang harmonis, mamanya juga nunduk gitu ya, dan suaminya tidak kekerasan lah kepada istrinya, itu kan suatu contoh yang ideal ya. Berarti anak wanitanya kemungkinan bisa seperti mamanya juga yang memang dari awalnya tunduk manut gitu kali ya. Bisa mungkin. jadi. Bisa. Karena kayak saya sama istri ya, kita kan dengan pola didik yang berbeda di keluarga. Kalau dia tadi ya papanya keras apa segala macam. Kalau saya cenderung saya bertumbuh sebenarnya nih, maksudnya menjadi kayak anak yang ya lumayan mau dibilang sedikit manja lah gitu. Karena keluarga mau dibilang harmonis ya harmonis. Saya sekolah dari SD sampai, makanya dari kecil sampai masuk kuliah itu, walaupun di pertengahan kuliah ke sana baru orang tua saya mengalami sedikit ekonominya turun ya, tapi sebelum itu ya saya tercukupi banget gitu. Ya istilahnya saya mau minta apa ada gitu. Beda dengan keluarga. Jadi itu yang membuat bagi saya latar belakang keluarga kita yang akhirnya membuat kita jadi seperti hari ini lah. Oh jadi terus kalau kayak bapak yang pria yang agak dibesarkan dengan kenyamanan, keharmonisan lah, terus kemudian jadi manja, jadi istilahnya maaf kata agak lembek lah ya dalam mengambil keputusan, sedangkan ibunya tegas banget gitu ya, keras dalam prinsip lah istilahnya. Nah,
Dan kemudian kan akhirnya setelah Bapak dan Ibu benar-benar sungguh-sungguh masuk ke dalam Tuhan lagi kan harus dibalik dong, iya kan? Ya ini lembut, ya ini tegas kan. Betul. Nah oke, Ibu kan punya tantangan sendiri. Nah kalau Pak Jiko sendiri tantangannya bagaimana dari yang lembut harus tegas seperti itu? Kalau saya tantangannya adalah itu saya gini, memang saya kita mau menjalankan fungsi saya sebagai kepala imam, gitu, sebagai imam, betul, yang kan terbentur nih. betul. Tadi ya sebelum dia bertobat gitu. Jadi pada akhirnya saya merasa bahwa karena dapat challenge terus kan, jadi ya pada akhirnya saya menyerahkan semua keputusan, udahlah, gue ambil nggak ada suara gitu, percuma juga gitu kan. Ya udah, akhirnya dia memutuskan gitu. Jadi ya di situ saya mengambil peran lebih kepada istilahnya apa ya? Ya semua karena kalau saya ngomong pun pasti di sini kan keputusan di sini, ada di istri. Jadi ya saya menyerahkan semua. Ya terus maksudnya tapi kan sekarang Bapak gimana? Berbalik gak? Maksudnya ke arah ke menjadi imamnya itu loh. Iya. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat menurut saya ini banyak kesulitan ke rumah tangga yang suami istrinya mengalami seperti kami ya, adalah kami ini pria ini bukannya nggak bisa ngambil keputusan sebenarnya, tapi karena setiap mau ngambil keputusan di challenge ya kan, yang pada akhirnya udah daripada ribut ya udah terserah lu aja gitu kan. Nah jadi saya nggak ngambil keputusan. Nah ketika istri kita mengambil perannya sesuai dengan perannya dia ya, yang mengembalikan haknya itu ke saya, disitulah saya mulai bisa mengambil keputusan, dan dia membiarkan saya mengambil keputusan kayak tadi dia bilang. Ya beberapa kali, banyak kali mungkin saya salah gitu, tapi dia nggak pernah intervensi gitu, dia nggak pernah intervensi, dan disitulah saya menambah kepercayaan diri gitu. Ya yang pada akhirnya saya banyak dengerin diskusi gitu. Begini, menurut kamu gimana ya? Gini, tapi kalau misalnya begini menurut kamu gimana gitu. Jadi yang pada akhirnya keputusan itu tetap saya ambil. Nah ini akhirnya apa yang kita alami hari ini, kita ngajarin ke kita mendidik, maksudnya yang orang yang kita kader tuh begitu. Jadi artinya gini, kalau pasti kan keputusan beda nih, pendapat beda. Ketika saya mengambil keputusan pendapatnya dia menjadi sebuah keputusan dan itu salah, kan bisa salah tuh. Misalnya saya A dia B, oke saya ambil keputusan pendapatnya dia yang B lah, kita jalanin. Ternyata salah. Nah, kita belajar nggak boleh gini, bukan lu sih. Kan kemarin gue bilang A. Lu kekeh sih, istilah gitu. Ya kan, sekalipun dia sudah bertobat, tapi kan tetap dong, maksudnya masukan. Karakternya itu yang dulu kan masih tetap nempel. Ya kalau misalnya contoh kayak kita pemain karet tuh, zaman dulu kan suka ada yang iseng taruh di bangku gitu kan. Kalau kedudukan kita kan, walaupun kita bersihin kan pemain karetnya masih nempel kan. Masih harus dibersihin. Nah sama, maksudnya walaupun dia sudah bertobat tapi sisa-sisa itu masih ada kan. Nah ketika saya mengambil keputusan saya A dia B, saya ngambil yang A. Ketika saya salah, dia juga, kita belajar berkomitmen tidak menghakimi gitu, nggak bilang gini tuh kan lu sih nggak mau dengerin gua, kan gua bilang B, kan gua udah kasih tau gini-gini tapi lu mau A, ya udah lain kali terserah lu deh. Nah, kita nggak kurang kata-kata itu. Sekalipun saya ambil pendapat dia yang B, terus salah juga, saya nggak ngomong, ya lu ya kenapa, kan suka gini, ya kenapa lu nggak ambil keputusan A? Ya gimana gue mau ambil keputusan A, muka lu udah cemberut begitu. Kalau gue ambil keputusan A, ya udah terpaksa gue ambil keputusan B misalnya gitu, terus salah misalnya. Saya nggak nyalahin dia. Betul. Gitu sih. Karena banyak waktu pasangan ngomong A terus dia B terus akhirnya saling nyala-nyala, itu bisa jadi timbul kepahitan dan jadi masalah bertahun-tahun ke depan di dalam pernikahan. Ya menurut saya kan, suami istri itu tapi kalau ada kesepakatan kayak begini, diskusi menurut saya semakin dewasa itu kan, saya mau dengar dia juga harus dengar saya. Nanti pas ujungnya kan kita akan satu kesimpulan mau kemana. Nah kesepakatan itulah yang tidak boleh disalahkan. Tapi kalau kita yang cemberut supaya maksain ide kita, nah itu pasangan waktu ambil karena terpaksa, itu bisa timbul perasaan menyalah. Jadi sebenarnya suami istri itu harus punya kesepakatan. Kalau tidak bisa disepakati, harusnya bawa dalam doa dulu, supaya ada kesepakatan sehingga apapun yang terjadi sudah sepakat. Apakah ada badai yang lain lagi?
Mungkin satu badai terbesar ya, selain tadi yang masalah ekonomi yang saya itu adalah saya pernah terjebak dalam satu momen ya, kalau bahasa sekarang mungkin kayak cinta lokasi gitu ya sama teman kerja. Saya nggak selingkuh, saya biasa aja gitu. Cuman dia pernah ngomong sampai begini, ya lu nya enggak gitu, cuman cewek itu misalnya gitu kan. Terus waktu ngomong itu saya lama-lama mikir, ya juga nih ya gitu. Tapi ya namanya apa istilahnya ya, kayak nggak sadar gitu ya bahwa kita kok udah masuk ke dalam sebuah kondisi yang seperti ini. Sekalipun nggak selingkuh yang kayak misalnya orang pikir misalnya jangan sampai tidur atau apa gitu, enggak gitu. Cuman sampai satu ketika saya sadar bahwa gini, wah ini gue udah masuk tanda kutip bukan perangkap ya, tapi kok udah kejebak ke dalam satu kondisi gitu. Nggak, maksudnya bukan hubungan yang enggak, dalam satu kondisi aja gitu. Karena memang pekerjaan saya waktu itu sama orang ini cukup intens, sangat berhubungan dekat gitu, karena dia orang event, kan saya kerja di insurance gitu ya. Dan orang insurance itu kan pasti kan event terus kan, ada event ini apa dan lain sebagainya gitu, event-event tersebut. Nah jadi orang ini apa-apa tanda kutip bukan memanfaatkan, saya nggak tahu apalah ininya, apa namanya modusnya gitu. Tapi temen gue dong mau survei ini, temen gue dong mau begini, semua begitu terus. Nah sampai satu ketika itu ya, terjebak ke dalam situasi seperti itu. Dan pada akhirnya saya ingat ya waktu itu momen dimana saya disadarkan gitu sama dia. Sadarkan maksudnya bener dia marah, sampai yang lucunya memang namanya dia di handphone itu saya ganti namanya. Wah. Gitu. Ya, saya ganti pakai nama bos saya. Sampai pada akhirnya dia temukan, nah ini momennya nih yang membuat saya kayak tersentak gitu. Dia temukan email, kalau salah itu email di email saya. Dan memang momen itu tuh dan saya bodohnya saya juga nggak ngerti ya. Memang mungkin itu kayak suasana yang masuk dalam suasana yang terhanyut. Ya kita merasa kita bener, lu apa sih gitu. Kan dia sering ngecek handphone saya gitu-gitu ya. Terus sampai satu ketika dia temuin email. Karena saya udah mulai sadar dan saya mulai banyak menghindar waktu itu. Posisinya saya banyak menghindar. Sampai ada satu event saya nggak mau ikut. Gitu. Ya udah beberapa kali saya nggak ikut, cuman momen itu saya nggak mau ikut. Nah sampai dia ada email dan saya orangnya polos-polos aja ya, maksudnya bukan maksudnya saya nggak pernah ya udahlah gitu. Nah entah bagaimana dia buka email saya gitu. Email itu isinya saya lupa, tapi kurang lebih gini, kok lu, saya bilang saya nggak bisa ikut, ada acara keluarga apa gitu-gitu ya. Nah terus dia email saya itu isinya kalau saya nggak salah ingat adalah, kok lu sekarang lebih belain keluarga lu? Dia marah sama saya kan? Lu apaan nih email nih? Emang kenapa nih cewek gini segala macam? Saya gini, waktu saya baca, iya ya. Kok maksudnya udah sampai kondisi kayak begitu? Gitu. Di situ saya tersentak. Gitu ya. Di situ saya tersentak sampai akhirnya saya waktu itu saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan gimana gue cara lepas dari hal ini gitu. Karena agak sulit, bukan sulit gitu. Karena saya akan selalu berhubungan dengan pekerjaannya ini dengan dia. Iya. Gitu mau nggak mau gitu ya. Iya. Kecuali cuma satu, saya pindah divisi, atau dia pindah divisi, atau salah satu kita resign. Singkat cerita gitu. Nah, entah bagaimana ceritanya, pokoknya panjang gitu. Tapi saya udah benar-benar menghindar, saya menghindar. Dan sampai itu ternyata gini, ngefek ke kerjaan saya. Ngefeknya tuh gini. Dia ini cukup dekat sama bos saya. Sampai satu ketika, singkat cerita lah, saya ini dipecat dari pekerjaan. Gara-gara?
Karena pengaruh dia. Iya, saya nggak bisa ngomong gitu ya, tapi bapaknya udah mulai menjauh dengan dia. Iya. Oh, dia aja. Saya benar-benar menjauh gitu ya. Oke. Terus apa saya nggak mau. Udah, sini aja. Oke. Nggak gitu. Nah, Akhirnya terus, dipecat. Ya sampai akhirnya satu ketika saya dipecat tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan jelas tuh gini. Ya karena saya orang sales. Bos saya panggil, ya lu nggak capek target. Cuman namanya sih, karena yang nggak capek target bukan gue doang. Gitu banyak. Kenapa gue dipecat gitu istilahnya. Tapi sampai satu ketika saya mikir, oh ya udah, oke, saya langsung terima. Karena itu saya pikir, oh ini jalan Tuhan untuk benar-benar saya nggak ada hubungan pekerjaan lagi kan, gitu. Ya. Tapi yang saya mau tekankan gini, mungkin secara fisik atau apa, mungkin saya nggak selingkuh, gitu ya. Tapi tanpa saya sadari, mungkin saya sudah mulai terbawa dan Tuhan jagain saya lewat istri saya. Tuhan kasih kepekaan buat dia yang mulai menegur, menegur segala macam sampai kalau dia marah sampai buat saya hal yang wajar, gitu. Sampai waktu itu kita pertengkarannya hebat banget, sampai saya tuh pernah memutuskan untuk mau tinggalin rumah. Saya udah packing baju, saya udah masukin baju karena nggak tahan juga maksudnya. Kita berantem hebat terus kan masalah ini gitu. Dan ya itu yang saya bilang kadang-kadang yang hati-hati ya, teriak-teriak itu kalau kita udah masuk ke dalam satu tanda kutip yang saya bilang permainan seperti ini, ini kita nggak sadar gitu bahwa kita sebenarnya saya bilang ya, apalagi yang udah mungkin selingkuhnya secara fisik, mungkin lebih dalam lagi kan. Saya yang nggak pernah selingkuh secara fisik aja sampai seperti apa tidur enggak, itu aja membuat saya kayak orang bodoh gitu. Membuat saya kayak orang bodoh, ya kan? Dan sampai akhirnya email itu menyadarkan saya, kenapa dia bilang sama gua, kok gua jadi belain istri keluarga lo? Ya iyalah gitu kan. Berarti dia udah nimbul perasaan. Nah, istri saya udah bilang berkali-kali, lu tahu nggak bahwa dia tuh punya perasaan? Tapi saya merasakan masih wajar-wajar aja gitu, maksudnya nggak ada sesuatu yang memperlihatkan atau apa gitu. Bagi saya wajar-wajar aja gitu. Tapi ya dia melihat dari sisi lain. Ya setelah saya pikir, oh iya juga ya. Dan email itu akhirnya menyadarkan saya, gitu. Waktu dia tegur kencang ke saya segala macam. Berarti pria itu yang saya lihat ya untuk akhirnya ke perselingkuhan tuh sebenarnya pria itu didrag tapi dia nggak sadar gitu bahwa dia tuh sebenarnya lagi didrag ke sebuah hubungan yang akhirnya ujung-ujungnya kan itu Pak gitu loh ya kan. Cuman di tengah-tengah itu ada pria yang nggak sadar, ada yang pria yang sadar lakukan. Bahkan nyari-nyari ya. Jadi tidak bisa begitu. Enggak, ini kan dalam kasus Pak Ciko ini kan dia tidak arah ke sana, dia tidak mau mencari ke arah sana. Tapi kan seperti Pak Ciko bilang dia seperti orang bodoh dikondisikan karena dia betul. Seperti antara pekerjaan dan perasaan jadi kayak agak tercampur aduk mungkin ya. Jadi kayak dia dan gini, mungkin akhirnya saya sekarang maksudnya setelah itu lewat gitu ya. Iya. Dan saya minta maaf sama dia, saya udah melukai dia, berbagai segala macam. Saya mungkin malah mikir gini, ya mungkin gua waktu itu juga mulai ada hati kali ya. Iya. Istilahnya gitu ya. Walaupun saya berusaha mendinai itu, maksudnya saya denial itu, maksudnya enggak lah, gila tuh, gitu-gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya hari itu email itu dia nggak baca dan dia nggak marah ke saya sampai sedemikian rupa, mungkin saya nggak sadar. Itu mungkin saya nggak sadar. Saya sampai bilang sama dia gini, kalau gue mau selingkuh sama dia, ngapain teman gereja itu gue masukin kerja di kantor gue, yang bisa anytime bisa lihat gue gitu kan? Maksudnya dia juga bisa lihat saya dong, saya kalau saya ada hubungan pasti kan, ya ngapain saya masukin orang yang kenal, apalagi satu gereja gitu kan, gitu. Nah jadi saya bilang enggak, saya berusaha untuk menolak itu, gitu. Tapi sampai satu ketika saya ini jangan-jangan, tapi ya saya bersyukur ya dengan kondisi itu. Dan tapi memang ini menurut saya ini kondisi juga yang terparah dalam hubungan pernikahan kita. Gitu, selain tadi ekonomi. Mungkin kalau ekonomi begitu cuma terpuruk dari sisi keuangan aja ya. Tapi secara hubungan segala macam nggak ada masalah. Aman. Nah, tapi momen ini yang membuat saya justru kayak gini. Keluarga saya hampir hancur. Iya. Gitu, karena saya waktu itu udah mutusin pergi, udah isi tas dan segala macam, karena saya udahlah pusing gua gitu. Dan mungkin ini saya juga nggak tahu ya,
karena ini udah lama banget. Tapi mungkin awalnya karena dia begitu dominan ke saya, terus di kerjaan itu perempuan ini nurut. Ya kayak begitu lah ya, maksudnya apa gitu ya, karena mungkin posisinya juga dia tuh lebih tinggi saya nggak tahu juga ya gitu ya. Jadi dia lebih, saya ketemunya orangnya nurut sama gua deh gitu. Ya tapi apapun itu ya, apapun itu bagi saya itu nggak bisa dijadikan alasan gitu, itu nggak bisa dijadikan alasan. Nah tapi saya bersyukur banget sama Tuhan, Tuhan masih benar-benar saya, dan pada akhirnya di ujungnya itu saya dipaksa dia untuk ikut Camp Pria Sejati. Terus setelah kejadian itu? Karena triggernya masalah itu ya. 2010 bulan November. Sama dong, saya 2010 juga. 2010 bulan November. Iya, iya. Tiba-tiba saya udah gak mau, karena semenjak Pria Sejati ada dulu saya udah pernah diajakin, pokoknya masih di Villa di Carita dulu apa segala macam. Tapi saya sebenarnya, dan dia terus ikut paksa saya kan. Gue udah tahu semua materinya, gitu. Orang gue juga dulu jadi pembicara di sesi ini, gitu. Saya bilang, saya nggak mau ikut. Tiba-tiba dia udah pakin baju saya dong. Udah, besok pagi lu berangkat katanya. Ini ada apa sih, saya bilang gitu kan? Karena udah dia paksa saya, karena udah di packing baju saya, gitu. Kali ini bukan saya yang packing baju saya gitu. Dia udah packingin baju saya, udah besok lu berangkat. Ya saya bilang ya udah oke lah, saya berangkat. Dan momen itu ya membuat saya hancur lah gitu ya, gitu. Dan di situ saya datang sampai saya minta maaf bahwa saya sudah melukai pernikahan kita, kepercayaannya dia. Dan satu yang saya belajar adalah untuk menyembuhkan lukanya dia nggak cukup Tuhan sih, nggak cukup Roh Kudus yang nyembuhin. Kita juga harus bantu menyembuhkan, gitu. Artinya apa? Ya dari sisi dalamnya mungkin dia Roh Kudus jamah, Tuhan jamah. Tapi kan dari kita mesti ada pembuktian. Dan saya mengalami, dan saya lupa kurang lebih kalau saya nggak salah 3 tahun. 3 tahun itu saya mengalami, saya rela untuk apa? Untuk dicurigai, ya kan? Handphone dicek segala macam setelah peristiwa itu. Ya saya rela, saya nggak pernah marah sedikit pun, karena saya tahu saya salah, gitu. Dan itu adalah bagian konsekuensi yang harus saya terima sampai saya membuktikan, gitu. Jadi dia luka dia sembuh bukan saja semata-mata karena Tuhan, tapi saya harus ada ambil bagian untuk menyembuhkan lukanya, menjadi orang yang bisa dipercaya dia lagi kan. Kan nggak gampang. Saya juga waktu saya mikir kalau saya jadi posisi dia, buset, nggak gampang untuk ada tinggal di dalam posisi itu hari itu, gitu sampai. Jadi itu memang salah satu hal yang paling dalam keluarga kita dan hubungan kita rumah tangga itu yang paling bersyukurnya Tuhan bisa selamatkan dan meluputkan Bapak Ciko dari itu. Ya saya percaya dari doa dan dari ketegasan istri mau menegur ya. Nah waktu momen itu gimana tuh Bu, perasaan Ibu tuh ngelihat kok Pak Ciko kayaknya mulai curiganya tuh sebelum sejak melihat kapan? apa yang mendorong dia untuk mencari tahu. Oh iya, bagaimana taunya dan kok dia kan bisa tahu? Ya awalnya curiga aja sih, gitu kan. Awalnya curiga. Suami saya ini kalau dapet telepon tuh suka yang biasanya bisa angkat telepon di depan kita nih enggak gitu. Menghindar. Tiba-tiba abis angkat telepon menghindar gitu. Udah mulai curiga tuh. Nah terus teman-teman gereja ngomong gini, kok gue lihat foto-foto suami lo tuh selalu sebelahnya ada cewek ini sih gitu. Nah saya nggak ngeh tuh. Masa sih, saya bilang coba sini lo lihat nih di Facebooknya gitu. Terus oh iya kok setiap foto tuh ada cewek itu di sebelahnya, selalu ada cewek itu. Nah tapi satu hal yang nggak membuat saya cepat berespon. Saya tuh tahu banget suami saya tuh orangnya setia, gitu ya. Emang suami saya tuh kita 4 tahun pacaran aja, suami saya tuh orangnya setia banget. Polos. Gitu, polos ya. Terus udah gitu. Polos nggak ketahuan. Suami saya tuh yang saya tahu tuh memang dia sayang banget sama saya dan anak-anaknya.
Jadi setiap Sabtu dan Minggu dia selalu luangin waktu kalau nggak ada tugas luar kota tuh selalu sama istri dan anak-anak. Memang di perempuan pasti nggak punya kesempatan, nggak punya waktu itulah, gitu ya. Nggak pernah punya kesempatan di hari Sabtu atau Minggu tuh pergi sama suami saya, nggak pernah ada. Kecuali mereka satu event. Karena setiap keluar kota kan mereka selalu bareng karena divisi yang memang harus berbarengan nih, gitu, saling saling terhubung kalau keluar kota gitu. Nah tapi kan keluar kota nggak seminggu sekali gitu ya. Nah jadi saya tuh terobatinya dengan itu, nggak mungkin gitu, orang suami saya sayang banget sama istri sama anak-anaknya gitu kan. Bahkan Sabtu Minggu tuh selalu sama kita. Dan setiap hari suami saya tuh selalu jemput saya kerja gitu, karena saya kerja terakhir itu udah mulai 12 jam minimal gitu. Jadi suami saya pulang kerja, dia office hour, dia ke hotel tempat saya kerja, dia nungguin sampai saya pulang. Dan itu setiap hari kalau dia ada gitu, karena luar kota jarang saat itu gitu ya. Jadi buat saya juga ya nggak mungkin lah gitu. Nah sampai satu kali saya percaya itu Tuhan gitu loh. Saya lagi tidur enak, tiba-tiba Tuhan tuh kayak bangunin saya gitu. Tuhan kayak bangunin saya, suruh ngecek HP suami. Nah padahal seumur-umur saya tuh percaya sama dia karena itu ya dasarnya digerakkan gitu ya. Nah tiba-tiba malam-malam itu kok kayak Tuhan bangunin cek HP suami gitu. Nah waktu saya ngapain sih gitu kan ya, kayak orang bego gitu menurut saya gitu kan. Orang saya percaya sama dia gitu ya, tapi nggak tahu kenapa gelisah banget dan pengen ambil HP. Di situ saya cek lah HP-nya dia gitu ya, nggak temu apa-apa. Tiba-tiba kayak Tuhan tuh suruh saya buka email gitu kan, buka emailnya dia dan lihat billing statement. Ya ampun, itu saya percaya kalau bukan Tuhan nggak mungkin gitu ya. Kehebatan saya atau kepintaran saya gitu. Pas saya lihat email, kok nomornya ini nomor kok dalam satu hari tuh banyak banget gitu. Ya. Nah waktu saya buka cek di HP-nya dia, nomornya siapa sih? Nah ketahuan lah nomor HP yang dia udah ganti namanya. Jadi nama bos katanya. Nah malam itu saya langsung bangunin dia, saya langsung bangunin dia, saya tanya gitu kan. Awalnya nggak ngaku, lama-lama dia ngaku lah gitu. Kalau itu cewek ini lah gitu. Nah itu waktu ketahuan pertama. Nah dari situ saya udah mulai curiga kan, saya sering cek karena belum ada perubahan tuh. Saya sering cek. Nah sampai satu kali, kenapa bisa ketemu email yang tadi dia bilang gitu ya. Kita mau jalan-jalan ke Bandung sekeluarga, booking hotel, dan ternyata saya nggak perhatiin itu hotel reviewnya tuh jelek gitu. Ternyata tuh kamarnya kotor gitu kan. Saya mau cancel lah. Nah waktu saya mau cancel, pihak hotel bilang coba cek deh di email, itu nggak ada, nggak bisa cancel. Nah terus saya bilang, saya ini orang hotel gitu, nggak ada hotel yang dari berapa hari policy itu nggak bisa di cancel gitu. Akhirnya waktu saya cari di trace, ketemu lah rupanya dia udah delete itu email. Nah itu isinya kok kayak nggak punya waktu buat dia. Nah emang suami saya nggak pernah punya waktu untuk orang lain gitu, karena Sabtu Minggu selalu sama anak-anak dan istrinya. Gitu. Gawat. Nah disitulah saya marah sama dia, kenapa dihapus gitu. Padahal itu kita udah ngalamin proses panjang kan. Udah dari ribut kita ke ke pemimpin rohani kita, terbuka gitu ya, dia di coaching segala macam gitu. Kita udah ngalamin proses yang panjang. Terus baru dia bilang, ya maksudnya dia takut saya marah, dia ngomong gitu. Tapi kan istilahnya dia memang selama ini membuktikan kalau memang dia selalu Sabtu Minggu selalu bersama istri dan anak-anak gitu. Setiap hari dia jemput saya kerja. Memang nggak pernah punya kesempatan, memang hanya untuk pergi berdua sama ini cewek. Jadi tapi syukurnya itu gini loh, yang akhirnya makanya ini untuk ibu-ibu, untuk siapapun penting ya Sabtu Minggu itu loh untuk keluarga ya, penting banget ya. Nah di situ kan nge-keep bapak dan ibu juga kan sebenarnya kan. Itu aja udah mau dicoba lagi masuk lewat email untuk mencari waktunya si Pak Ciko dan Sabtu Minggu. Gimana untuk rumah tangga tuh yang nggak pernah spend time together Sabtu Minggu itu akan lebih rentan lagi dong Bu. Dan mungkin karena waktu itu saya memang nggak niat selingkuh sih ya. Iya tahu, tapi maksudnya tapi ini kalau orang yang niat selingkuh bisa aja Sabtu Minggu dia ada-adain. Oh iya, kan? Weekday ya Pak ya. Kalau memang orangnya itu niat. Iya benar. Kan saya bisa aja bilang, gua ada tugas luar kota nih. Iya. Misalnya gitu kan bisa dong. Iya. Tugas luar kota segala macam. Tapi karena memang saya nggak niat. Iya. Gitu. Tapi yang nggak niat aja di pepet kayak gitu Pak. Tapi benar gini,
ya itu saya bilang tadi ya. Begitu itu kejadian saya mikir gini, gue sebenarnya udah masuk ke dalam permainan ini dan mungkin hati gue udah mulai ketarik gitu. Cuman belum sampai gimana banget. Kalau mungkin itu mau kejadian itu istri saya nggak segala macam dan itu dibiarkan, maksudnya biarkan begitu aja udah pasti sih itu akan ada next episode-nya itu pasti. Ya nggak sadar Bapak semakin dalam ya. Kadang kan kita dengan rekan kerja itu komunikasi 8 jam kan, kadang bisa lebih 10 jam. Dibanding di rumah kan paling kita pulang sore makan, ada anak juga, komunikasi dengan pasangan kan kurang, makanya kadang itu jadi celah. Sebenarnya makanya saya sama istri punya satu kesepakatan dengan lawan jenis itu kita harus batasi. Betul. Ya, apapun konteksnya itu kita harus profesional. Jadi sekalipun orang sebenarnya nggak tujuannya selingkuh, tetapi ada kondisi-kondisi yang dibuat oleh iblis melalui orang-orang itu. Jadi akhirnya lama-lama jadi gitu kan ya, Bu, Pak. Itu betul. Nah, memang waktu saya saya datang sama Tuhan, ya Tuhan banyak bicara sama saya. Salah satunya saya nggak punya komunikasi yang bagus sih sama suami. Karena kan saya kerja kan minimal 12 jam tuh terakhir ya, waktu saya udah mulai naik jabatan gitu ya. Jadi saya benar-benar sibuk banget di kantor, di hotel gitu tempat saya bekerja. Saya tuh nggak pernah WA dia, tanya kabar, kayak udah makan siang ya, namanya pasangan suami istri kan harus ada komunikasi walaupun hal-hal yang nggak penting gitu ya, perhatian-perhatian kecil. Saya nggak pernah lakukan itu, saking saya sibuknya gitu ya. Bukan saya saking sibuknya sih enggak gitu ya, cuman memang kondisi saya, pekerjaannya memang bukan juga cuman itu, karena memang saya orangnya perfeksionis, tipe ibunya. Saya mau selalu melakukan yang terbaik gitu di pekerjaan. Jadi konsentrasi saya kalau udah di pekerjaan ya udah pekerjaan gitu. Kalau saya di rumah, nah itu saya bisa memanage itu. Waktu saya di rumah saya nggak bawa pekerjaan ke rumah. Tapi suami sendiri juga agak WA, nanya kabar. Oh, dia nanya kabar, bahkan di teleponnya saya suka marahin, ngapain sih gitu loh, telepon nah itu kalau dia ingat. Nah jadi waktu saya di jamah Tuhan gitu, waktu saya nangis Tuhan jamah saya, Tuhan ingetin saya, oh iya saya nggak pernah punya komunikasi yang bagus. Bahkan suami telepon saya suka marah gitu, ngapain sih telepon udah tahu lagi sibuk gitu. Nah disitulah Tuhan tuh mulai ingetin saya banyak hal yang nggak saya lakukan, fungsi saya sebagai seorang istri. Jadi komunikasi ternyata tuh penting banget. Jadi komunikasi itu untuk mencegah juga dari pihak ketiga untuk masuk ya. Karena kalau Sabtu Minggu itu kan itu idenya dia. Karena itu memang dari kita menikah, suami saya mau setiap Sabtu Minggu harus dihabiskan waktu bersama dengan dia lah gitu dan anak-anak. Jadi komunikasi penting. Jadi sebenarnya selain komunikasi, jadi kayak misalnya yang jadi backgroundnya misalnya leadershipnya kurang, misalnya kan ada ya banyak kondisi seperti itu ya, yang wanita lebih tegas dan punya leadership. Nah ternyata masuk di dalam pernikahan di dalam Tuhan Yesus itu kan harus terbalik ya harusnya. Nah jadi intinya sebenarnya kayak wanita-wanita yang leadership gitu dan pria nggak ada leadershipnya. Nah sebenarnya kalau menurut saya tuh kan kita nggak berharap pengen jadi leader dalam rumah tangga, tapi kan kondisi itu yang membuat kita seperti itu. Jadi artinya saling belajar harusnya. Ya, sebenarnya kalau istri memang seorang pemimpin di pekerjaan, tapi dia harus ngerti kalau dalam rumah tangga dia harus balik ke firman Tuhan bahwa dia adalah istri, di mana dia tubuh, dia punya kepalanya adalah laki. Dalam hal itu berbicara penundukan diri itu berbicara ego. Ketika istri itu merendahkan ego, suami itu memimpin juga bukan dengan ego, dengan kasih, sehingga baru ada titik keseimbangan. Satu lagi yang saya lihat dari Pak Ciko itu contoh ya. Jadi orang yang memang pria itu belum ada leadership ya, memang mungkin dari keluarganya nyaman, baik, harmonis, jadi dia terbiasa ya manja, lembut gitu ya. Tapi pada masuk pernikahan, akhirnya kan dia harus menjadi imam nih, kepala nih, tapi belum terbiasa menjadi leadership nih. Tapi yang saya lihat berarti kan istri yang memang punya leadership talenta itu, dia bisa transfer ke suami dengan kayak tadi, membiarkan suami mengambil membiarkan ruang, keputusan. Betul. Dan puji, kalau dia berhasil harus dipuji supaya pria itu semakin percaya diri. Akhirnya bisa menjadi leader akhirnya ya. Bisa menjadi leader kan, seperti itu sih. Ya, luar biasa. Karena kan banyak istri kan mungkin tidak mengerti hal itu, suami juga tetap aja tidak bisa menjadi imam karena istrinya tidak memberikan kesempatan sih. Menurut saya sih itu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar seluruh kesaksian daripada Pak Ciko beserta istrinya bahwa pernikahan mereka sekalipun awal mereka bangun di dalam Tuhan
dengan pelayanan sebelum mereka menikah, tetap ada yang namanya badai, ada goncangan, tetapi mereka tahu mereka harus lari kemana selain kepada Tuhan untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Dan kita tahu suami istri itu masing-masing harus punya peranan. Kalau kita buka di Efesus 5, dikatakan di Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan ayat 23 itu untuk suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Dalam hal ini peranan yang masing-masing Tuhan berikan buat suami dan istri bukan untuk saling menuntut, tetapi masing-masing tahu bagian itu mereka harus lakukan untuk Tuhan. Bagaimana mereka bisa melakukan? Ya, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang mereka lakukan, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk pasangan, tetapi ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan menyempurnakan pernikahan itu sendiri. Ya, bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami mungkin pergumulannya kurang lebih seperti Pak Ciko dan Ibu Heidi, di mana mungkin nih suaminya kayaknya arah-arah mau keselingkuh nih, atau sedang masuk ke dalam jerat perselingkuhan. Nah, kalau teman-teman ya ibu-ibu yang bingung bagaimana menghadapi itu, datang kepada Tuhan. Dan jika ingin dikuatkan, bisa DM ke Instagram kami, TikTok kami, Keluarga Hati Ilahi, supaya kita sama-sama menopang keluarga, rumah tangga ibu-ibu supaya bisa semakin dekat. Dan seperti Ibu Heidi sudah mengalami bahwa bagaimana Tuhan menggerakkan dia untuk bisa memproteksi suaminya secara ajaib. Saya percaya teman-teman ibu-ibu juga pasti bisa mengalaminya saat kita benar-benar mau selalu mengandalkan Tuhan. Rumah tangga ibu-ibu, dan juga buat para suami ya yang mungkin sedang mengalami banyak pergolakan di dalam karirnya, yang mungkin dia sepertinya kayak udah masuk seperti kondisi yang membuat dia seperti Pak Ciko tadi ya, yang seperti ada tanda-tanda tetapi seperti bingung juga ya. Boleh juga DM kepada kami ya, dan juga suami saya dan tim-tim para pria juga akan bisa menguatkan para suami supaya bisa menjadi kembali kepada jalannya Tuhan ya, dan bisa menolak banyak godaan-godaan di luar sana yang sesungguhnya sepertinya manis, menjanjikan uang, tapi sesungguhnya menghancurkan rumah tangga. Nah, bagi teman-teman yang diberkati dengan video ini, teman-teman bisa silakan like dan komen, dan sekali lagi yang belum subscribe boleh silakan subscribe sekarang juga ya, karena itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk tekan bel notifikasi supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari kami yang tidak kalah seru. Terima kasih untuk Pak Ciko dan Bu Heidi, terima kasih Bu Heidi, untuk kesaksiannya luar biasa dan banyak insight-insight yang buat penonton dan bahkan kita semua ya bisa belajar lebih dewasa lagi di dalam pernikahan dan saling utuh satu sama lain. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati semua. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.